وذكره فيه الشفاء إذا تمادى بالعلل وذكره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan kali ini kita masih bicara tentang bagaimana keistimewaan daripada nilai sebuah sedekah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya penyakit fisik ternyata bisa disembuhkan dengan sedekah. Kata Nabi dalam sebuah sabdanya, "Dawau mardakum bisedekah." Obati sakit kamu dengan sedekah. Namun tentu banyak riwayat hikayat kisah tasdiqiyah yang menerangkan betapa begitu tinggi keutamaan daripada nilai sedekah. Bahkan diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama sufi pada masa tabi'in. Beliau dikenal ulama tasawuf yang berkehidupan begitu berkah. Abdullah ibn Mubarak pernah didatangi oleh seseorang yang sudah begitu jenuh dan bosan dengan penyakitnya, karena hampir sudah bertahun-tahun dia berobat ke sana kemari mencari tabib dan kemudian ahli dalam bidangnya untuk mengobati penyakitnya yang dikatakan bisul bernanah sampai bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Datanglah ia kepada Abdullah ibn Mubarak. Jawab Abdullah ibn Mubarak bahwasanya penyakitmu bisa disembuhkan. Maka datanglah di mana ada perkampungan di sana yang membutuhkan air, dan kemudian galilah sebuah sumur sampai kemudian sumur tersebut mengeluarkan air. Tatkala sumur tersebut mengeluarkan air, kemudian sedekahkanlah sumur tersebut dan jadikan itu sebagai sedekahmu, maka insya Allah maka sakit yang tak kunjung sembuh akan sembuh dengan sendirinya. Dan ternyata fakta membuktikan bahwasanya tatkala sumur tersebut diberikan hadiah kepada orang yang membutuhkan di perkampungan tersebut sebagai sedekah, maka seketika itu pula penyakit yang bertahun-tahun tak kunjung sembuh dengan sendirinya. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, buktikan bahwasanya sabda Nabi, "Dawa mardakum bisedekah." Obati sakit kamu dengan sedekah. Bahkan dikatakan sedekah sirri tatba'u ghadab rabbi, bahwasanya sedekah yang sembunyi-sembunyi akan meredam daripada murka Allah, wa tajlibul barakah, dan akan mendatangkan keberkahan wa rizqil karim, dan akan mendatangkan rezeki yang berlipat ganda. Fabakir bisedekah, maka bersegeralah dengan bersedekah. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak kisah lain, bahkan juga pada masa Abdullah ibn Mubarak kembali diceritakan ada
kala itu beliau ingin bersedekah menjamu orang-orang yang sedang berpuasa. Namun kala itu tak ada apapun yang ia miliki, hanyalah seekor kuda. Sampai kemudian terjadi perselisihan dengan seorang istrinya. Jawab istrinya, "Ma fi indana, kita tak punya apa-apa. Tapi kalau kau ngotot ingin memberikan sedekah, ingin memberikan jamuan kepada orang yang berpuasa dengan menyembelih kudamu, maka seketika itu juga kau telah mentalak aku." Maka dengan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disembelihlah kuda tersebut. Karena rasa ingin yang begitu tinggi untuk memberikan jamuan kepada orang-orang yang berpuasa. Ketika disembelih kuda tersebut, jatuhlah talak kepada istrinya dan ia ditinggalkan oleh istrinya. Sampai kemudian diberikan hidangan jamuan sebegitu rupa kepada orang-orang yang berpuasa. Waktu berlalu, sampai kemudian datang seorang laki-laki. "Ya Ibnu Barak, aku dengar kabarnya bahwa engkau tidak lagi memiliki istri. Maukah engkau aku nikahkan dengan anakku? Kalau kau mau aku nikahkan dengan anakku, maka akan aku berikan hadiah 70 kuda." Subhanallah. Allah berikan ganjaran dengan nilai sedekah. Ditinggalkan istri yang umurnya kurang lebih sebaya, boleh dikatakan setengah tua, kemudian datang digantikan seorang gadis yang berusia 20 tahun, bahkan menyembelih seekor kuda, kemudian dibalas kembali dengan pemberian hadiah. Tatkala menikahkan seorang gadis, diberikan hadiah 70 ekor kuda. Subhanallah, nilai sebuah sedekah. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak kisah-kisah yang bisa kita jadikan sebagai suri tauladan bahwasanya begitu besar nilai sedekah, begitu besar keutamaan sedekah. Apalagi di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan terus kita memunculkan rasa kemudian ingin bersegera untuk terus ibadah di jalan Allah dengan bersedekah. Mudah-mudahan terus Allah berikan keberkahan kepada kita di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga.